Oke, oke kan? Bapak sudah ingetin lagi. Duh, pakai celana dalam apa kagak ya? Enggak, alhamdulillah aman. Jangan sampai waktu sudah niat tiba-tiba bapak baru ingat masih pakai celana dalam, kena dam. Awas, katanya di muka. Lebih praktis. Yang gelombang 2 lebih praktis. Sampai di Mekah, yang di Madinah sudah 8 hari tadi, yang di Jeddah langsung ke Mekah. Apa yang dilakukan aktivitasnya pertama? Bapak Ibu akan dibawa ke Masjidil Haram untuk melaksanakan apa? Umroh. Yang pertama, umroh wajib. Mengelilingi 7 putaran Ka'bah, kemudian sa'i 7 balikan, gunting rambut, setelah itu selesai. Oke? Nggak ada masalah, tapi muskira insya Allah lancar semua. Yang penting bapak mentalnya harus kuat, harus sabar. Kenapa? Perjalanan dari Indonesia menuju Bandara King Abdul Aziz Jeddah itu 9 jam, dari Jeddah ke Mekah hampir 1,5 jam, berarti 10,5 jam sampai hotel. Bapak dan ibu akan dicoba dulu, di samping capek, letih, ngantuk, nanti dapat nasi bok. Pertama, bapak dan ibu akan dicoba oleh rasa koper bapak itu takut hilang. Begitu sampai hotel, apa kata istri? Ayah, koper kita. Koper kita datangnya lebih dulu dari kita ke hotel. Koper kita nggak lagi diurusin sama kita, Bu. Koper kita diurusin sama porter yang ada di sana. Itu nanti akan dibawa ke lantai-lantai di mana kita akan istirahat. Lantai 4, bapak tinggal di kamar 401, maka kopernya akan ada di lantai 4. Bapak tinggal cari di lantai 4. Jadi jangan sibuk. Ayah bagaimana sih? Ayah koper kita, ayah jangan diam aja. Mama, kata Pak Haji, dia juga santai. Ayah mah nggak tahu nggak di dalam itu ada make up mama. Ya Allah, jangan sibuk nyari koper, jangan gara-gara koper bapak ihramnya jadi awas. Bapak sudah punya ihram dari Jeddah, dari pesawat tadi itu sudah berihram umroh, harus jaga larangan. Ayah, koper kita bagaimana? Santai mah, kata Pak Haji ini nggak bakalan hilang. Jelas nggak bakalan hilang. Kenapa? Porter juga tahu kalau koper jamaah Haji Indonesia isinya cuma baju sama celana. Tepuk tangan atau tepuk tangan? Tepuk tangan kayak paksa. Ya, paham? Santai. Bapak istirahat, bapak menuju kamar, yang ngasih kunci kamar nanti ketua rombongannya masing-masing. Ketua rombongannya ngasih ke ketua regu atau diabsenin sama dia. Itu ketua rombongan dapatnya dari mana? Dari ketua kloter. Ketua kloter dapatnya dari pihak hotel. Bapak santai sampai hotel, duduk di lobi. Yang ahli hisap kalau mau merokok keluar hotel dulu, cari tempat yang aman. Tapi kemarin Pak ada pengumuman bagi ahli hisab itu boleh merokok selama perjalanan, Pak. Ya, tapi di atas sayap pesawat. Tahuan ahli hisab, tahuan loh. Ya, terus jangan nih. Berapa menit lagi, Pak? 10 menit lagi. Waduh, 10 menit lagi baru sampai Mekah. Pesawatnya dipercepat, Pak. Oh ya, oke. Udah sampai. Oh dia bisnya, berarti bisnya. Ya, di Mekah Bapak cuma tawaf, sa'i dan tahallul, gunting rambut. Beres gunting rambut, Bapak balik ke hotel untuk ganti pakaian lagi bebas. Di situ Bapak mandi, Ibu mandi, masing-masing di kamar mandi. Boleh pakai sabun lagi. Awas Bapak punya ihram nih, ibu-ibu mah kadang-kadang suka nggak tahu nggak betah kalau nggak wangi, pengennya wangi aja. Heran saya di ibu-ibu. Makan pakai tisu yang wangi kagak boleh lah. Pilek-pilek dikit pakai minyak wangi, minyak angin menurut saya nggak boleh. Ada wangi-wangiannya. Pak, sekarang ada tisu yang nggak wangi, nggak boleh. Bohong,
ada aja pewanginya, Pak. Jadi stop dulu. Biarkanlah kita berbau-bauan. Halo? Siap? Nyisir, hati-hati. Ihram lebih pengen nyetil wae. Allah, nggak apa-apa. Jangan sampai rambut kita sisir pada rontok. Itu maksudnya. Ya, ibu-ibu kalau sudah labbaik Allahumma umratan di pesawat nanti tidak boleh mukanya ditutup. Kalau ibu-ibu bebas mau ihram pakai dalaman wajib. Kalau nggak pakai dalaman ntar ya masuk angin. Ya, lanjut ya. Beres selesai. Yang di Madinah ke Kota Mekah juga sama. Tawaf, sa'i, selama tawaf, Ka'bah harus selalu di sebelah kiri pundak kita. Ya, paham Pak? Paham ya? Setelah beres tawaf 7 putaran, maka Bapak disunahkan sholat sunat tawaf. Selama tawaf tidak ada bacaan yang menjadi rukun. Artinya kalaupun Bapak diam saja, ibu diam saja, lagi sakit gigi, lagi malas ngomong, mau diam aja. Tapi tawafnya benar. Ini Ka'bah sebelah kiri pundak kita terus selama 7 putaran. Hajar Aswad ke Hajar Aswad 1, terus boleh Hajar Aswad, finish di Hajar Aswad 7 putaran. Ka'bah sebelah pundak kiri kita, sah tawafnya. Yang penting jangan kentut. Tidak batal wudunya. Enggak baca apa-apa. 7 putaran. Sah tawafnya. Sah. Ya, tidak ada rukun bacaan. Makanya jangan stres mikirin buku doa yang tebal. Bapak-bapak udah dapat buku doa belum? Nah, yang dari bank itu ada yang mulai belum? Nanti Bapak tanya sama banknya ya. Dapatnya dari bank ya? Bank setoran ya, buku doa. Jangan di kantor, Pak. Di kantor sudah ada. Sudah ada. Tinggal ambil, dari sekarang boleh ambil. Ya, nanti disubsidi dikirim ke KUA-nya masing-masing aja. Oke? Masih banyak waktu. Yang penting mah Bapak Ibu bisa hafal niat, 2 baca talbiyah. Begitu aja. Tapi kalau baca talbiyahnya nggak hafal, ya nggak apa-apa. Niatnya nggak apa, ganti pakai bahasa Jawa boleh. Niat isun adus. Apalagi tuh? Sunah ihram. Ya boleh. Kalau nggak hafal daripada nggak niat, ingat niatnya tetap di dalam hati. Niat ihram di dalam hati, ihram umroh, ihram haji. Beres itu, ya apa yang kita lakukan? Bapak tinggal nunggu apa? Nunggu ke Arafah, ke Muzdalifah, sama ke Mina. Disingkat jadi Armuznah. Berangkatnya nanti dari tanggal 8 Dzulhijjah. Ya. 8 haji. Sebelum sampai tanggal 8 haji, baik yang gelombang 1 maupun gelombang 2, dia akan memperbanyak biasanya melakukan umroh sunnah. Boleh sekali, boleh 2 kali, boleh 3 kali. Yang penting badannya sehat. Kalau nggak sehat jangan dipaksain. Yang kedua, punya fulus. Yang penting punya fulus. Buat apa Pak Haji? Buat bayar ongkos mobil ke Mikot, ke Tanim pulang pergi kira-kira 10 real, ke Jahrona pulang pergi kira-kira itu 20 real. Kalau berkali-kali kan lumayan. Pak, saya nggak mau umroh sunnah. Oh, terserah. Siapa yang maksa? Saya malas Pak. Ntar uang saya pakai-pakai semodo. Uang-uang bapak, uang-uang ibu, terserah. Bener Bu? Soalnya Pak, saya pengen beli emas. Ih, sebodoh. Halo? Ya, gitu. Lanjut ya. Ya, 7 menit lagi. Sampailah kita nanti tanggal 8 Dzulhijjah. Maka semua jamaah haji harus berniat, harus berihram haji. Mundur. Umroh sunnah itu caranya sama. Mandi sunnah ihram, pakai kain atau baju ihram, kemudian pergi ke Mikot, di Mikot balik lagi ke Masjidil Haram, melaksanakan tawaf, sa'i dan gunting. Nah,
sama. Paham ya? Yang di belakang paham? Paham ya? Oke. Soalnya saya mau bolak-balik ini terlalu sempit. Saya gak enak soal di pinggir ini rata-rata ibu-ibu. Bukan apa-apa, kalau kecuali saya, aduh, bukan suaminya. Ini kalau versi toab salah. Jadi bapak ibu, saya off dulu ya, saya cancel. Nanti waktu toab, wanita di tengah. Lindungi wanita. Yang tua-tua di tengah, yang gagah-gagah laki-laki di pinggir, di paling depan, di paling belakang. Itu ini yang laki-laki yang gagah pengen di tengah aja, takut hilang. Hilang kemana? Nggak bakalan hilang kemana-mana kalau masih satu barisan. Ya, halo, paham Pak? Iya. Jangan takut hilang, tapi juga jangan asal-asal kemana-mana sendiri baik. Makanya itu dipakai. Yang dari hotel, tanda pengenal hotel pakai, jangan dilepas ya. Sampai mana tadi tuh? Kalau bikin barisan toab, satu regu misalnya nih, kan 10 orang atau satu rombongan 40 orangan, maka yang perempuan di tengah semua. Ingat, yang laki-laki, yang tua-tua di tengah semua, yang muda-muda laki-laki di pinggir pagar betis. Kalau itu pada nyebrang yang dikasih Pak. Sudah tanggal 9 Pak. Hah? Sudah tanggal 9. Tepat. Oh iya. Ntar dulu, terserah saya ya. Saya kan bosnya. Saya mau cobain Pak, simulasi Pak, sebentar Pak, 4 orang Pak, 4 orang. Ayo Pak, simulasi Pak. Gak apa-apa praktek ya. Paling diam, ayo Bapak, ayo gak apa-apa, Bapak. Ayo Pak. Bapak ada pesan Pak, semuanya. Ayo Pak, biar cepet Pak. Ceritanya ini rombongan tua. Ntar dulu, Bapak rapat. Nanti barisan tua harus rapat kayak begini. Bapak maaf. Bapak jalan. So, Bapak ceritanya ini lagi tua. Jalan Pak, jalan. Ayo Bapak jalan. Jalan. Nah, kalau dikasih lewat itu salah. Mundur lagi Pak. Mundur lagi. Kali-kali kerjain ya. Bapak jalan. Itu yang benar Pak. Ini sejarah kepala benak didorong-dorong. Ya, oke. Tepuk tangan Pak. Terima kasih. Jadi Pak, kalau lagi toab ada yang potong barisan kita, itu nanti di sana banyak Pak. Dari Hajar Aswad atau dari pinggir itu motong muka Hajar Aswad dia, itu nyebrang langsung potong barisan toab kita. Makanya laki-laki sapi. Begini aja kayak tadi tuh. Nah, tapi jangan begini. Silat namanya. Untungnya tadi nggak kesikut ya. Bapak, itu kalau Bapak kasih jawab dia, yang di depan rombongan kita akan jalan terus, yang belakang akan diam. Begitu setak terjadi, ada kekosongan orang lain yang mengisi. Nah, paham maksudnya? Ya, bukan pelit. Oke, itu cara. Kita langsung ke Arafah, Muzdalifah, Mina. Tanggal 8 kita langsung niat ihram, mandi sunnah ihram di kamar, pakai kain ihram di kamar. Masih boleh pakai wangi-wangian karena belum punya ihram haji. Ya. Terus nanti akan dikumpulkan setelah Bapak baca niat labbaik Allahumma hajjan. Coba labbaik Allahumma hajjan. Kalau yang umroh udah bisa tadi ya, labbaik Allahumma umratan ya. Kalau haji labbaik Allahumma hajjan. Setelah itu dalam hati ulang labbaik Allahumma hajjan. Nah, Bapak akan dibawa ke Arafah. Tidak ada yang lebih baik dibaca selain bacaan talbiyah. Ya, Bapak sudah punya ihram haji yang akan diuji oleh Allah. Mental Bapak tidak boleh ropas, tidak boleh busuk, tidak boleh jidal. Ropas melakukan obrolan atau perilaku badan yang akan menimbulkan birahi. Yang akan menimbulkan birahi. Awas, bawa istri. Mana istri? Di belakang itu ada 2. Jangan dua. Jangan ngomong sama istri soal hal-hal yang aneh-aneh. Begitu mau naik bis, Mama kan pasti dekat sang suami.
Kata suaminya, mama cantik. Apa sih ayah? Lagi ihram tahu enggak sih ngomong doang mama, tapi betul mama sekarang kok cantiknya kayak mama. Nggak tahu lewat kemana. Apalagi ini, wah, nggak apa-apa sekarang apa? Dipeluk istrinya lagi duduk. Istrinya karena dipeluk sama suami merasa sayang kan, merasa disayang, nyender. Langsung kata setan, wangi ya istri. Kata siapa tadi Pak? Kata saya. Nggak boleh, itu rasa nyut-nyut itu nggak boleh. Nggak boleh. Pokoknya jangan sampai kejadian. Makanya tidak boleh pakai wangi-wangian, nggak boleh. Lipstick, bedak, wangi nggak boleh. Pakai apa namanya itu? Make up. Yang anti panas. Nggak boleh. Ya. Apa kayak sunblock, kayak konblock, itu terserah itu mah. Ya. Udah sampai ke Arafah tanggal 8 kita akan bermalam, tanggal 9-nya Bapak Ibu akan melaksanakan wudu. Ingat di tenda itu nanti Bapak juga akan diuji dengan tempat yang sempit, dengan berhimpit-himpitan, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Walaupun satu tenda, perempuan belah sono, laki-laki belah sini. Si suami jangan suka manggilin istri, si istri jangan suka manggilin yang perit suami. Kopi di tenda. Tinggal sebelah godain, si ayah, si bapak nggak boleh pisah. Enggak, saya mah nggak bisa kalau nggak dibikin kopi sama istri. Istri nyamperin, ada apa sih ayang beb, ropas, nggak boleh. Lagi punya tapi kalau lagi di luar, mak kita minum kopi yuk, ayo, nggak apa-apa. Bukan nggak boleh berdua, bukan, cuma bahasa-bahasa jangan sampai menimbulkan rasa hasrat birahi. Udah aja ya, dikit lagi. Loh, tanggal 9 habis zuhur Bapak akan dilantik jadi haji. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Tidak ada bagian bagi jamaah haji yang mabrur kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Terus jangan nih. Dikit lagi terus jangan nih. Oke, betah. Saya dari tadi nih pengen minum. Enggak jangan. Tanggal 9 selama di Arafah Bapak sholatnya di jamaah qashar. Ingat, zuhur dengan asar 2 rakaat, boleh di waktu zuhur, boleh di waktu asar sholatnya. 2 waktu dikumpulin di 1 waktu. Paham nggak? Maghrib dengan isya. Maghrib tetap 3 rakaat, isyanya jadi 2 rakaat. Boleh di waktu maghrib, boleh di waktu isya. Biasanya di waktu yang pertama. Zuhur asar di waktu zuhur, maghrib isya di waktu maghrib. Kalau subuh sendiri, subuh tetap 2 rakaat kali subuh sama duha. Ingat, di Arafah Bapak punya ihram, nggak boleh macem-macem, matahin pohon, segala macam nggak boleh. Pokoknya diam, pelit nggak boleh pelit. Mama, itu roti masukin, karena ada yang minta. Karena nanti Pak di Arafah nggak ada tukang dagang. Bapak waktu buka Arafah di Mekah itu dihimbau untuk bawa makanan kecil, beli makanan kecil, boleh roti, boleh kue kering, kue kaleng nggak boleh keras digigitnya. Ya, hati-hati. Beres tanggal 9 menjelang maghrib atau habis maghrib Bapak akan diangkut kemana? Ke Muzdalifah untuk ngambil kerikil untuk mabit di Muzdalifah. Siapa yang tidak ke Muzdalifah karena hukumnya wajib haji, dia akan kena dam. Semuanya akan diangkut rombongan oleh mobil bus, semuanya gratis. Di Muzdalifah harus sabar karena Bapak di sana tidak ada tenda untuk istirahat. Ya, tidak dapat makan malam yang sudah dikasih waktu mau ke Muzdalifah. Di mana? Di Arafah. Dimakannya sama kita di Arafah. Tuh, nanti diangkut dari Muzdalifah dibawa ke Mina. Posisi belum mandi,
tidurnya juga nggak jelas, perutnya lapar, sampai Mina. Biasanya kata ketua regu atau ketua rombongan, Bapak Ibu, kita cuma naruh tas aja ya di tenda kita yang di Mina. Setelah itu ayo kita jalan ke Jamarot untuk Jamrotul Aqobah tanggal 10 Zulhijjah. Hanya satu lobang, lobangnya namanya Jamrotul Aqobah. Paham? Berapa butir batunya? 7. Nggak boleh sekaligus, tapi satu-satu. Kita